Oke, kita mulai dengan sebuah misteri data yang cukup unik dari Indonesia. Coba bayangin deh, ada sebuah peta yang super penting buat negara kepulauan terbesar di dunia. Peta ini menyangkut keamanan, ekonomi, semuanya. Tapi, anehnya, dashboard resmi pemerintah bilang kemajuan pengerjaan peta itu 0%, kosong. Gimana ceritanya? Nah, untuk memecahkan teka-teki ini, kita harus sadar dulu kalau negara modern itu nggak cuma berjalan di atas jalan raya dan peraturan, tapi juga di atas lapisan-lapisan data digital yang rumit. Anggap aja ini peta-peta tersembunyi yang bikin semuanya berjalan. Konsep kuncinya di sini adalah informasi geospasial tematik, atau kita sebut aja IGT. Gampangnya, IGT ini adalah peta data. Jadi kalau peta dasar Indonesia itu ibarat rak buku kosong di sebuah perpustakaan raksasa, IGT itu adalah buku-bukunya. Ada satu buku khusus data gempa, satu buku buat jaringan pipa, buku lain buat jalur kapal. Masing-masing penting banget. Dan Indonesia ternyata punya rencana besar buat menata semua buku di perpustakaannya ini. Ada sebuah proyek nasional yang ambisius banget buat mengatur semua data krusial ini supaya bisa dipakai bareng-bareng sama semua instansi. Dan alat utama buat kita memantau progresnya adalah dashboard publik yang namanya Simpatik. Nah, ini bakal jadi alat detektif kita buat memecahkan misteri peta 0% tadi. Oke, kalau kita lihat sekilas, gambaran besarnya kayaknya baik-baik aja ya. Hampir 40% data siap berbagi pakai, dan hampir 60% lagi sedang proses menuju terstandar. Tapi, coba deh perhatiin angka yang kecil itu, cuma 1,2% yang statusnya benar-benar terstandar. Nah, ini petunjuk pertama kita. Ada sesuatu yang mentok di tahap standarisasi. Sekarang, ayo kita zoom in dari gambaran besar tadi ke satu data yang super penting yang membawa kita ke jantung masalahnya, peta laut Indonesia. Kenapa sih peta ini krusial banget? Ya, menurut dashboardnya sendiri, peta ini tuh vital buat operasional kapal-kapal TNI Angkatan Laut. Jadi panduan buat semua kapal komersial, jadi dasar buat bangun infrastruktur laut, sampai buat nentuin alur pelayaran resmi. Intinya, peta ini yang menjaga laut Indonesia tetap aman dan ekonominya tetap lancar. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, targetnya itu jelas, harus ada 400 lembar peta laut ini. Terdengar ambisius dan pastinya penting. Dan capaiannya sampai sekarang menurut sistem pelacakan resmi pemerintah adalah 0. Betul-betul 0. Nggak ada satupun dari 400 lembar peta yang ditargetkan itu yang dianggap selesai. Biar lebih dramatis lagi, persentase capaiannya adalah 0,00%. Ini bukan salah ketik ya. Inilah misteri yang dari tadi kita bicarakan. Disinilah letak keanehannya. Kita semua tahu angkatan laut pasti pakai peta buat berlayar. Kapal-kapal kargo juga nggak mungkin jalan tanpa panduan. Artinya petanya itu ada dalam suatu bentuk dan berfungsi. Terus kenapa sistem yang justru dibuat untuk melacak kemajuan malah nunjukin angka 0 besar? Jawabannya, ternyata tersembunyi di detail dashboardnya itu sendiri. Oke, saatnya kita jadi detektif data dan kita bedah sama-sama daftar periksa standarisasi untuk peta laut Indonesia ini. Dan ini dia, bukti kuncinya. Coba lihat semua tanda centang hijau di bagian atas. Datanya ada, formatnya udah benar, bahkan sudah ada layanan petanya online. Tapi, coba lihat deretan tanda silang merah di bawahnya. Metadatanya nggak lengkap, belum ada payung hukum yang jadi standar. Output dan proses pembuatannya nggak sesuai standar nasional. Dan yang paling penting, nggak ada kontrol kualitas yang terverifikasi. Jadi, ini dia inti masalahnya. Bukan soal datanya ada atau tidak, tapi soal datanya patuh sama sistem nasional atau tidak. Kalau kita balik lagi ke analogi perpustakaan tadi, ini tuh ibarat bukunya memang ada di rak, bisa kita lihat dan pegang. Tapi buku itu nggak punya nomor panggil, nggak terdaftar di katalog, dan nggak ada yang ngecek halamannya lengkap atau enggak. Nah, buat sistem perpustakaan, buku kayak gitu sama aja kayak nggak ada. Dengan pemahaman baru ini, ayo sekarang kita lihat lagi dashboard utama tadi. Angka-angka yang tadinya kelihatan membingungkan, sekarang bakal jadi lebih jelas. Nah, sekarang angka 59,9% yang menuju terstandar ini jadi lebih masuk akal kan? Angka yang besar ini ternyata mewakili ratusan set data yang nasibnya sama persis kayak peta laut tadi. Datanya sih ada, tapi masih harus melewati proses panjang buat didokumentasikan, diverifikasi, dan distandarkan biar bisa benar-benar nyambung ke sistem nasional. Dan skala tantangannya ini raksasa loh ya.
Ini bukan cuma soal peta laut aja. Kita bicara soal 92 peta berbeda untuk tata ruang dan infrastruktur. 30 peta untuk kebencanaan dan perubahan iklim, 22 peta untuk sumber daya alam. Setiap peta itu harus melewati proses standarisasi yang super teliti ini. Terus, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Ternyata, kasus ini menyoroti sebuah kebenaran yang fundamental tentang bagaimana dunia modern kita bekerja. Misteri peta 0% ini ngajarin kita kalau punya data saja itu nggak cukup. Data yang hebat itu adalah data yang terorganisir dengan baik, bisa diverifikasi, dan bisa dibagikan dengan mudah. Pekerjaan standarisasi yang seringkali nggak kelihatan inilah yang sebenarnya mengubah tumpukan informasi mentah jadi fondasi yang kokoh buat sebuah negara mengambil keputusan. Ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penutup. Dari aplikasi Maps di HP kamu, sampai jaringan listrik di rumahmu, itu semua berjalan di atas data yang terstandarisasi. Jadi coba deh pikirin sejenak. Data tak terlihat apa saja ya, yang sebenarnya menopang duniamu sehari-hari.